Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Profesor Dr. Sparta, dosen mata kuliah Strategi Risk Management dan IRM. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa IBS. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, kelompok 3 akan memaparkan materi risiko likuiditas. Untuk itu, kami perkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri, Diendia Wahdaniah Atmawijaya dari Jakarta. Selanjutnya, Saudara Ibnu Ruliardi. Selamat malam, Prof. Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ruliardi. Selanjutnya, Saudari Rahma Mustika. Selamat malam, Prof. Saya Rahma Mustika dari Jakarta. Terima kasih. Dan Saudara Andri Samudra. Selamat malam, Prof. Sparta. Saya Andri Samudra dari Jakarta. Selanjutnya, Saudari Meli Apriliani. Selamat malam, saya Meli dari Jakarta. Dilanjutkan oleh Saudari Helmiani. Selamat malam, Prof. Sparta, Bapak Ibu sekalian. Saya Helmiani dari Jambi. Terima kasih. Selanjutnya, Saudari Marsudah. Selamat malam, Profesor Sparta dan Bapak Ibu sekalian. Saya Marsudah dari Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya, Saudara Ahmad Zaki. Selamat malam, Prof. Saya Ahmad Zaki dari Jakarta. Dan yang terakhir, Saudara Fanur Rahman. Selamat malam, Prof. Saya Fanur Rahman dari Jakarta. Teman-teman mahasiswa IBS yang berbahagia, dalam kesempatan ini kelompok 3 akan memaparkan sedikitnya 14 hal terkait risiko likuiditas. Yang pertama adalah pengantar risiko likuiditas. Yang kedua, definisi dan karakter risiko likuiditas. Yang ketiga, perbandingan risiko likuiditas dan risiko kredit. Yang keempat, pentingnya likuiditas dalam sistem keuangan. Yang kelima, studi kasus krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009. Yang keenam, sumber risiko likuiditas. Yang ketujuh, risiko likuiditas pada lembaga keuangan. Yang kedelapan, manajemen likuiditas. Yang kesembilan, pengukuran risiko likuiditas. Yang kesepuluh, model dan indikator likuiditas. Kesebelas, regulasi likuiditas. 12, liquidity coverage ratio. 13, net stable funding ratio. Dan yang terakhir adalah implikasi strategis dan praktek terbaik. Sebelum kita mulai, mohon izin kelompok 3 akan berpantun terlebih dahulu. Harapannya semua bisa mengucapkan kata cakep ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikan segar dibawa pulang. Cakep. Kas habis saat dibutuhkan. Risiko likuiditas datang menyerang. Boleh tepuk tangannya dulu, teman-teman? Ya. Baik, risiko likuiditas merupakan topik yang sangat penting dalam dunia perbankan karena berkaitan dengan kemampuan bank dalam menyediakan uang tunai saat dibutuhkan oleh nasabah. Meskipun sebuah bank terlihat kuat di atas kertas atau secara hitung-hitungan, namun tetap ada risiko bila dana yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu. Inilah risiko yang sering menjadi perhatian utama dalam menjaga kesehatan lembaga keuangan. Sedikitnya ada 4 aspek kunci risiko likuiditas, yaitu terkait dengan definisi, kemudian juga perbedaan risiko likuiditas dengan risiko lainnya, mungkin di sini risiko kredit, pentingnya risiko likuiditas dan krisis 2008. Terkait dengan risiko likuiditas, dalam dunia keuangan ada satu jenis risiko yang kadang tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat menentukan keberlangsungan sebuah lembaga, yaitu likuiditas. Berbeda dengan risiko lain yang lebih mudah dilihat dari laporan keuangan, risiko likuiditas sering muncul tiba-tiba, terutama saat pasar sedang tertekan dan kepercayaan nasabah dan investor atau masyarakat mulai berkurang.
Jadi pada dasarnya likuiditas itu adalah kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu. Ini bisa berupa penarikan dana nasabah, pembayaran antar bank, atau kewajiban pendanaan yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam kondisi normal, hal ini sih terlihat biasa ya. Tetapi saat kondisi sulit, kemampuan memenuhi kewajiban inilah yang menentukan apakah bank bisa tetap bertahan atau tidak. Jadi yang perlu kita pahami bahwa resiko likuiditas tidak selalu sejalan dengan besarnya aset. Sebuah bank yang terlihat sehat, mempunyai aset yang besar, tetapi tetap bermasalah jika aset itu tidak cepat diubah menjadi uang tunai. Jadi yang terpenting bukan hanya seberapa besar aset yang dimiliki bank, tetapi seberapa cepat dana itu bisa digunakan atau diberikan kepada masyarakat. Karena itu, resiko likuiditas bukan hanya soal teknis keuangan. Resiko ini juga mencerminkan seberapa kuat sebuah institusi keuangan menghadapi ketidakpastian pasar. Jika likuiditas terganggu, dampaknya bukan hanya pada operasional bank, tetapi juga pada kepercayaan nasabah dan stabilitas pasar. Selanjutnya, definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas secara sederhana berarti kondisi ketika lembaga keuangan tidak mampu menyediakan uang tunai yang cukup dan tepat waktu untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kewajiban ini bisa berasal dari kontrak yang sudah disepakati maupun dari kebutuhan dana yang muncul tiba-tiba. Namun dalam praktiknya, masalah likuiditas bukan hanya soal kekurangan aset. Yang lebih penting adalah kapan dana itu tersedia dan kapan kewajiban harus dibayar. Jadi sebuah bank bisa saja punya aset yang cukup besar, tetapi aset tersebut belum tentu bisa dicairkan dengan cepat tanpa menimbulkan kerugian. Disinilah muncul istilah mismatch ya. Jadi adanya ketidaksesuaian antara waktu aset tersedia dan waktu kewajiban bank harus dipenuhi. Misalnya bank punya kredit jangka panjang, tetapi nasabah bisa menarik simpanannya kapan saja. Ketidakseimbangan seperti ini yang bisa menimbulkan tekanan likuiditas. Dalam prakteknya, risiko likuiditas sering muncul bukan karena struktur keuangan yang rusak, tetapi karena perubahan perilaku nasabah atau pasar yang tidak dapat diduga. Misalnya, banyak nasabah menarik dana sekaligus, atau sumber pendanaan dari luar menjadi sulit diakses saat kondisi pasar memburuk. Oleh karena itu, pengelolaan risiko likuiditas harus bersifat proaktif. Bank tidak cukup hanya melihat kondisi kas saat ini saja, tapi bank harus bisa memproyeksikan arus kas ke depan, serta memahami perilaku nasabah dan menjaga fleksibilitas pendanaan. Dengan begitu, risiko likuiditas tidak hanya dipahami sebagai kekurangan kas, tetapi juga sebagai kemampuan bank mengelola ketidakseimbangan dana secara bijak. Selanjutnya, risiko likuiditas versus risiko kredit. Setelah kita memahami risiko likuiditas, menjadi penting juga untuk kita dapat membedakan dari risiko lainnya ya, yang sering dianggap mirip, contohnya risiko kredit. Hal ini menjadi penting karena meskipun keduanya sama-sama berbahaya, namun karakternya berbeda dan bisa saling memperburuk keadaan. Jadi risiko kredit terjadi ketika pihak peminjam tidak mampu membayar kewajibannya. Dampaknya terlihat pada kualitas aset dan pada akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan bank secara jangka panjang. Jadi risiko kredit lebih berkaitan dengan nilai aset dan kemampuan pihak lawan membayar hutang. Sebaliknya, risiko likuiditas lebih berkaitan dengan ketidaktersediaan uang tunai dalam jangka pendek. Bank bisa saja punya aset yang bagus, nilainya cukup, tetapi bank tetap kesulitan jika aset tersebut tidak bisa segera diubah menjadi kas. Dalam kondisi seperti ini, bank bisa dikatakan sehat secara fundamental, tetapi sulit memenuhi kebutuhan dana harian secara cepat. Ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu hubungan antara keduanya. Jika tekanan likuiditas tidak tertangani, bank bisa terpaksa menjual aset dengan cepat, bahkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajar.
Kondisi ini disebut fire sale dan bisa memperburuk kondisi bank secara keseluruhan. Jadi meskipun risiko likuiditas dan risiko kredit punya fokus yang berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam praktik manajemen risiko, keduanya harus dilihat secara terintegrasi agar masalah di satu sisi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Dan selanjutnya adalah pentingnya likuiditas. Teman-teman, bahwa setelah kita memahami bagaimana cara kerja dari risiko likuiditas dan apa bedanya dengan risiko kredit, kita bisa melihat mengapa likuiditas sangat penting dalam sistem keuangan. Pada dasarnya, likuiditas adalah dasar kepercayaan. Nasabah percaya kepada bank karena mereka yakin dana yang disimpan bisa diambil saat dibutuhkan dan aman tentunya. Jika bank mampu memenuhi kewajiban itu secara konsisten, maka hubungan dengan nasabah akan tetap terjaga dan operasional bank pun akan stabil. Sebaiknya bila likuiditas bank terganggu, dampaknya bisa sangat cepat, berbeda dengan risiko kredit yang berkembang perlahan. Masalah likuiditas bisa muncul mendadak dan langsung mempengaruhi persepsi pasar. Bahkan rumor atau kabar negatif saja bisa memicu penarikan dana dalam jumlah yang besar atau ras. Dari sisi praktis, likuiditas bukan hanya soal menjaga uang tunai, tetapi soal menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan strategi jangka panjang. Bank perlu punya aset likuid yang cukup untuk menghadapi tekanan, tetapi tetap harus menjaga agar profitabilitas tidak turun terlalu jauh. Selain itu, likuiditas juga punya dampak sistemik. Jika satu lembaga keuangan mengalami kesulitan likuiditas, masalahnya bisa menyebar ke lembaga lain melalui pasar dan kepercayaan. Karena itu, likuiditas bukan hanya urusan internal bank, tetapi juga perhatian utama regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman IBS yang saya banggakan, paparan selanjutnya terkait krisis keuangan 2008 dan 2009 akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Ibnu Ruliardi. Kami silakan. Terima kasih Ibu Din. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Terkait dengan krisis keuangan pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Krisis keuangan global menunjukkan bahwa likuiditas dapat menjadi sumber guncangan yang sistemik. Ketika pasar kredit membeku dan bank enggan saling meminjamkan, percayaan antar bank melemah tajam dan tekanan likuiditas meluas. Itu akhirnya menyebabkan pasar kredit membeku, bank saling enggan meminjamkan dana, dan juga London Interbank Offered Rate itu melonjak tajam. Terus krisis likuiditas berubah menjadi masalah sistemik. Ketika krisis keuangan itu terjadi, aliran dana yang biasanya lancar untuk mendukung operasional bisnis dan individu mendadak berhenti. Hal ini diperburuk oleh kondisi di mana yang tadi disebutkan bank-bank mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Akibatnya mereka enggan saling meminjamkan dana di pasar uang antar bank. Situasi yang awalnya terlihat sebagai masalah likuiditas di beberapa lembaga dengan cepat berubah menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas seluruh sistem keuangan global. Untuk ini kita akan melihat studi kasus yang terjadi di JP Morgan Chase, yaitu JP Morgan Chase ini menerapkan manajemen likuiditas bukan hanya sebagai kewajiban regulator, melainkan dengan bagian fundamental dari operasional mereka. Ada 3 pilar utama yang mereka jalankan, yaitu prinsip penyelarasan, fokus operasional, dan strategi integrasi. Untuk prinsip penyelarasan ini, mereka memastikan adanya kesesuaian presisi antar sisi pendanaan dan sisi aset. Mereka sangat menjaga agar jumlah, komposisi, hingga tenor jangka waktu pendanaan yang dimiliki benar-benar selaras dengan profil aset yang mereka kelola.
Ini dilakukan untuk menghindari adanya mismatch yang bisa memicu risiko fatal. Untuk fokus operasional, secara harian, prioritas tertinggi mereka adalah memastikan seluruh kewajiban kontraktual dapat terpenuhi tepat waktu. Selain itu, mereka sangat disiplin dalam menyediakan dana kontingensi atau dana darurat yang siap digunakan kapan saja jika terjadi situasi di luar kendali. Untuk strategi integrasi, bagi JP Morgan, likuiditas bukan sekedar cadangan kas yang disimpan di gudang. Mereka memandang likuiditas sebagai inti atau jantung dari seluruh strategi pendanaan perusahaan. Pelajaran dari krisis terkait dinamika likuiditas JP Morgan itu kita bisa lihat ada di efek domino pasar, yaitu kita melihat terjadinya fenomena matinya pasar kredit, di mana kredit benar-benar macet atau kita bilang membeku lah. Hal ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan pemicu hilangnya kepercayaan antar bank secara masif. Ketika satu bank berhenti meminjamkan, bank lain mengikuti, dan terjadilah kemacetan total dalam sistem. Kita akan lihat juga indikator tekanan. Sebagai sinyal utama dari kelangkaan likuiditas tersebut, terjadi lonjakan tajam pada yang tadi kita bilang LIBOR atau London Overnight Rate. Angka ini menjadi indikator peringatan dini atau early warning sinyal yang menunjukkan betapa sulit dan halnya mendapatkan dana tunai di pasar pada saat itu. Akhirnya menimbulkan risiko sistemik, yaitu betapa berbahayanya masalah likuiditas yang mungkin awalnya hanya muncul di satu titik, dengan sangat cepat bisa bermutasi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas seluruh sistem keuangan global tanpa terkecuali. Kesimpulan utama dari studi kasus ini terkait dengan urgensi manajemen, yaitu krisis tersebut telah membuktikan dengan sangat nyata bahwa likuiditas bukan sekedar angka di neraca, melainkan faktor penentu utama dari ketahanan sebuah bank. Tanpa manajemen likuiditas yang kokoh, bank tidak akan memiliki daya tahan saat menghadapi guncangan pasar yang hebat. Nah, untuk terkait dengan Basel III, ini hadir sebagai standar internasional yang secara spesifik menetapkan cara mengukur dan mengelola risiko likuiditas perbankan. Tujuan utama dari kerangka regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bank memiliki cadangan likuiditas yang memadai. Dengan cadangan ini, bank diharapkan mampu menghadapi tekanan keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan global secara keseluruhan. Ada 4 pilar yang diatur di regulasi Basel III, yaitu yang pertama LCR atau Liquidity Coverage Ratio, fokus pada ketahanan likuiditas jangka pendek. Yang kedua NSFR, yaitu Net Stable Funding Ratio, fokus pada profil pendanaan stabil untuk jangka waktu yang lebih panjang. Yang ketiga kita sebut HQLA, yaitu High Quality Liquid Assets, mewajibkan bank memiliki aset liquid berkualitas tinggi yang dapat dicarikan dengan cepat saat terjadi krisis. Dan yang terakhir itu adalah aset liquid lainnya, yaitu memastikan diversifikasi instrumen liquid lainnya untuk mendukung fleksibilitas pendanaan bank. Dengan implementasi Basel III, perbankan kini memiliki parameter yang lebih terukur dan disiplin dalam mengelola likuiditasnya, sehingga ekosistem ekonomi kita menjadi jauh lebih tangguh terhadap guncangan di masa depan. Untuk slide selanjutnya, kami persilakan rekan kami, Bapak Andri Samudra. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Ya, terkait dengan LCR, LCR ini adalah digunakan untuk mengukur kemampuan bank terhadap tekanan likuiditas jangka pendek, di mana pengukuran ini ada terkait dengan HQLA terhadap arus kas keluar bersih selama 30 hari yang menjadi indikator ketahanan jangka pendek.
Nah, terkait dengan standar ini menggunakan standar Basel 3 dengan minimal 100%. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya terkait dengan Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Jadi Bapak Ibu, mungkin setelah kita memahami pentingnya likuiditas, kita juga perlu melihat bagaimana bank menjaga ketahanan pendanaannya dalam jangka yang lebih panjang. Disinilah konsep Net Stable Funding Ratio atau NSFR menjadi penting. NSFR ini digunakan untuk menilai apakah pendanaan bank cukup stabil untuk mendukung aset dan aktivitas bisnisnya dalam horizon waktu 1 tahun. Jadi kalau rasio likuiditas jangka pendek itu lebih menanyakan apakah bank sanggup bertahan dalam tekanan likuiditas jangka pendek, sedangkan NSFR ini adalah apakah struktur pendanaan bank cukup sehat untuk menopang kegiatan usaha dalam jangka menengah dan panjang. Jadi secara sederhana, NSFR ini membandingkan pendanaan stabil yang tersedia dengan pendanaan stabil yang dibutuhkan. Menurut standar Basel 3, rasio ini idealnya berada di atas 100%, yang artinya sumber pendanaan stabil yang dimiliki bank lebih besar daripada kebutuhan pendanaan stabilnya. Jadi contohnya begini, jadi misalnya ada sebuah bank banyak menyalurkan kredit jangka panjang, seperti kredit investasi atau kredit pemilikan rumah. Nah, kredit-kredit seperti ini biasanya baru kembali dalam waktu bertahun-tahun. Kalau kredit jangka panjang tersebut justru didanai oleh dana yang mudah ditarik dalam waktu singkat, misalnya dana simpanan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, maka bank menjadi rentan. Ketika deposan menarik dana secara besar-besaran, bank bisa kesulitan memenuhi kebutuhan kas. Nah, dengan adanya NSFR ini, bank didorong untuk menyeimbangkan struktur pendanaan aset jangka panjang sebaiknya didukung oleh sumber dana yang lebih stabil, misalnya deposito berjangka, modal, atau pendanaan jangka panjang lainnya. Dengan begitu, bank tidak hanya terlihat liquid hari ini, tetapi juga lebih kuat untuk bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Slide selanjutnya, Pak Ibnu. Slide selanjutnya adalah HQLA dan aset liquid lainnya. Nah, selain memperhatikan stabilitas pendanaan melalui NSFR, bank juga perlu memiliki bantalan darurat dalam bentuk aset liquid. Ya, inilah yang disebut dengan High Quality Light Asset atau HQLA. Agar lebih mudah dipahami, HQLA bisa diibaratkan seperti dana darurat dalam keuangan pribadi. Kalau seseorang memiliki penghasilan tetap tetapi tidak punya dana darurat, maka ketika terjadi kebutuhan mendadak, misalnya biaya rumah sakit atau kehilangan pekerjaan, maka kondisi keuangannya bisa langsung terganggu. Sama halnya dengan bank. Jika bank perlu memiliki aset yang bisa segera digunakan ketika terjadi tekanan likuiditas. HQLA ini terdiri dari kas dan aset liquid berkualitas tinggi yang dapat dicairkan dengan cepat tanpa kehilangan nilai secara signifikan. Jadi contoh sederhananya adalah kas, cadangan pada bank sentral, atau surat berharga berkualitas tinggi yang mudah dijual di pasar. Dalam contoh JP Morgan yang tadi disebutkan, bank tidak hanya mengandalkan HQLA, tapi juga memiliki aset liquid tambahan berupa sekuritas yang dapat dipergaungkan dan tidak sedang dijaminkan. Selain itu, terdapat juga kapasitas pinjaman dari Federal Home Loan Bank atau FHLB, serta akses ke discount window sebagai sumber cadangan tambahan. Contoh sederhananya adalah ketika terjadi tekanan pasar dan banyak nasabah menarik dana atau bank run, bank dapat menggunakan kas yang tersedia terlebih dahulu. Jika kebutuhan kas masih meningkat, bank dapat menjual surat berharga yang liquid. Apabila tekanan semakin besar, bank juga dapat mengakses fasilitas pinjaman yang tersedia. Jadi lapisan likuiditas ini berfungsi seperti beberapa tingkatan perlindungan agar bank tetap mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, HQLA dan aset likuiditas lain sangat penting karena memberikan ruang bernapas bagi bank ketika kondisi pasar tidak berjalan normal. Slide selanjutnya. Sumber risiko likuiditas, Bapak Ibu. Jadi sumber risiko likuiditas pada dasarnya ini muncul ketika bank membutuhkan kas, tetapi kas tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau tidak dapat diperoleh dengan cepat tanpa menimbulkan kerugian besar. Nah, sumber risiko likuiditas dapat berasal dari dua sisi. Dalam neraca, yaitu sisi kewajiban dan sisi aset. Nah, dari sisi kewajiban, tekanan muncul ketika bank harus segera membayar kewajibannya
Misalnya nasabah menarik dana simpanan dalam jumlah besar atau terdapat kewajiban yang jatuh tempo. Dalam kondisi ini, bank harus menyediakan kas secepat mungkin. Sementara itu, dari sisi aset, tekanan muncul ketika bank memiliki aset yang sulit dicairkan. Misalnya kredit yang diberikan kepada debitur tidak dapat langsung diubah menjadi kas, atau bank memiliki surat berharga tetapi saat pasar sedang tertekan, sehingga surat berharga tersebut hanya bisa dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Nah, contohnya dari sumber risiko likuiditas, sebuah bank memiliki banyak aset berupa kredit jangka panjang. Di atas kertas, aset tersebut bernilai besar. Namun ketika bank membutuhkan kas hari ini, kredit tersebut tidak bisa langsung dicairkan. Di sisi lain, apabila deposan menarik dana dalam jumlah besar, bank harus segera menyediakan uang tunai. Ketidaksesuaian waktu antara dana yang harus dibayar dan aset yang baru akan kembali di masa depan, inilah yang menjadi sumber utama risiko dari likuiditas. Dengan kata lain, risiko likuiditas bukan hanya soal apakah bank memiliki aset atau tidak, tetapi apakah aset tersebut bisa segera digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Slide selanjutnya, risiko likuiditas dari sisi kewajiban. Nah, sekarang kita fokus pada risiko likuiditas dari sisi kewajiban. Risiko ini muncul ketika deposan atau pemilik dana meminta uangnya kembali dalam waktu cepat. Dalam kondisi normal, penarikan dana oleh nasabah biasanya masih dapat kita prediksi. Misalnya ada pola penarikan gaji di awal bulan, pembayaran kebutuhan bisnis, atau penarikan rutin oleh nasabah tertentu. Namun dalam kondisi tidak normal, penarikan dana bisa terjadi secara cepat dan serentak. Nah, contohnya apabila muncul isu negatif mengenai kesehatan suatu bank, sebagian nasabah mungkin menjadi panik dan segera menarik dananya. Jika kepanikan ini menyebar, maka terjadi penarikan dana besar-besaran atau kita sebut bank run. Dalam situasi seperti ini, bank yang sebenarnya masih memiliki aset pun bisa mengalami kesulitan karena aset tersebut belum tentu dapat segera diubah menjadi kas. Ilustrasinya bisa kita bayangkan seperti ini, Bapak Ibu. Bayangkan ada sebuah bank memiliki banyak kredit berkualitas baik. Namun kredit tersebut baru akan dibayar oleh debitur dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Sementara itu, deposan atau nasabah ini meminta dananya hari ini. Jika bank tidak memiliki cadangan kas atau aset likuid yang memadai, maka bank akan menghadapi tekanan likuiditas yang serius. Oleh karena itu, dari sisi kewajiban, bank harus memahami profil pendanaannya. Bank perlu mengetahui sumber dana mana yang diambil, mana yang sensitif terhadap suku bunga, dan mana yang berpotensi keluar secara cepat ketika terjadi tekanan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini terkait dengan karakteristik simpanan itu sendiri. Nah, karakteristik simpanan ini penting karena tidak semua simpanan memiliki perilaku yang sama. Beberapa simpanan itu bersifat liquid dan dapat ditarik kapan aja. Contohnya adalah rekening giro, rekening pasar uang, atau rekening now. Rekening yang dapat ditarik oleh deposannya sewaktu-waktu. Nah, jika jenis-jenis rekening ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk menarik dana sesuai dengan kebutuhan. Bagi nasabah, ini tentu menguntungkan. Namun bagi bank, fleksibilitas tersebut berarti bank harus selalu siap menyediakan kas. Sebagian rekening tabungan mungkin memiliki pembatasan penarikan tertentu. Namun, tetap saja dalam kondisi tekanan, penarikan dana dapat meningkat secara signifikan, apalagi jika nasabah merasa ada risiko terhadap keamanan dananya. Contohnya, jika sebuah perusahaan besar menyimpan dana operasional dalam rekening giro, dana tersebut bisa ditarik sewaktu-waktu untuk membayar vendor, gaji pegawai, atau kebutuhan operasional lainnya. Jika beberapa nasabah besar melakukan penarikan pada waktu yang sama, maka tekanan terhadap likuiditas bank bisa meningkat dengan cepat. Nah, contoh lainnya itu pada saat kondisi pasar sedang tidak stabil. Nasabah cenderung memindahkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman atau memberikan imbalan hasil lebih tinggi. Nah, perpindahan dana ini dapat membuat simpanan di bank berkurang dalam waktu singkat. Karena itu, bank tidak cukup hanya melihat total jumlah simpanan. Bank juga harus melihat kualitas dan stabilitas simpanan tersebut. Simpanan yang besar belum tentu stabil. Sebaliknya, simpanan yang tersebar luas dari berbagai nasabah kecil seringkali lebih stabil dibandingkan dana besar dari sedikit nasabah korporasi.
Jadi poin pentingnya adalah pengelolaan likuiditas tidak hanya bicara tentang berapa banyak dana yang dimiliki bank, tetapi juga seberapa cepat dana itu dapat keluar, seberapa stabil sumber pendanaannya, dan seberapa siap bank menghadapi penarikan mendadak. Nah, dapat kita simpulkan bahwa risiko likuiditas merupakan risiko yang sangat dinamis. Bank bisa terlihat sehat dari sisi aset, tetapi tetap menghadapi tekanan apabila tidak mampu menyediakan kas pada waktu yang dibutuhkan. Nah, secara summary, NSFR membantu memastikan pendanaan bank stabil dalam jangka panjang, HQLA dan aset liquid lainnya menjadi bantalan ketika tekanan muncul. Sementara itu, pemahaman terhadap sumber risiko likuiditas, baik dari sisi aset maupun kewajiban, membantu bank menyiapkan strategi pengelolaan likuiditas yang lebih kuat. Nah, dengan kata lain, kunci dari manajemen likuiditas adalah menjaga keseimbangan antara aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, dan kecepatan bank dalam menyediakan kas ketika dibutuhkan. Sekian dari saya. Selanjutnya, slide-nya akan dipaparkan oleh Ibu Meli. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Saya akan mencoba melanjutkan terkait dengan presentasi terkait dengan core deposit. Ya, core deposit sendiri adalah sumber dana inti yang relatif stabil bagi lembaga penyimpanan dan menjadi fondasi penting dalam pendanaan jangka panjang bank. Karena dana ini cenderung berasal dari hubungan nasabah yang berkelanjutan, namun meskipun sifatnya lebih stabil dibandingkan dengan sumber dana lain, bank tetap perlu memantau pola pergerakan dan penarikan bersihnya secara berkala, mengingat perubahan perilaku nasabah dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu tetap mempengaruhi stabilitas likuiditas. Untuk contohnya sendiri, kita bisa lihat di sini ada sumber dana yang relatif stabil. Sumber dana yang relatif stabil ini contohnya adalah tabungan dan giro milik nasabah retail yang digunakan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, seperti tabungan gaji atau tabungan rekening usaha kecil yang cenderung tidak mudah berpindah ke bank lain. Kemudian juga core deposit itu merupakan fondasi pendanaan jangka panjang. Ya, misalnya dana tabungan dan giro yang stabil tersebut digunakan bank untuk membiayai kredit jangka menengah dan jangka panjang seperti kredit pemilikan rumah, KPR, atau kredit modal kerja berkelanjutan. Kemudian core deposit ini juga kita tetap perlu pantau melalui pola penarikan bersih. Di sini maksudnya adalah seperti misalnya menjelang hari raya atau akhir tahun, bank perlu memantau peningkatan penarikan tabungan nasabah untuk kebutuhan konsumsi agar dapat mengantisipasi potensi tekanan likuiditas. Slide selanjutnya terkait dengan net deposit drain. Di sini yang dimaksud dengan net deposit drain ini menggambarkan selisih antara dana deposito yang ditarik oleh nasabah dan dana deposito baru yang masuk kembali ke bank. Indikator ini menjadi penting karena mencerminkan tingkat tekanan likuiditas harian yang harus dihadapi bank. Net deposit drain dihitung dari penarikan deposito yang dikurangi dengan penerimaan deposito baru. Semakin besar nilai drain bersih yang terjadi, semakin besar pula kebutuhan bank untuk menyediakan dana tambahan guna menjaga kecukupan likuiditas operasional. Kemudian slide selanjutnya, pola musiman likuiditas. Pola musiman likuiditas ini menggambarkan pola musiman likuiditas ini dapat dianalisis melalui indikator net deposit drain, yaitu selisih antara dana deposito yang ditarik oleh nasabah dengan deposito baru yang kembali masuk ke bank. Ukuran ini penting karena mencerminkan tingkat tekanan likuiditas yang harian yang harus dikelola oleh bank. Untuk penarikan dana deposito dihitung berdasarkan penarikan deposito yang dikurangi dengan penerimaan deposito baru, sehingga dapat digunakan sebagai indikator kondisi likuiditas jangka pendek. Semakin besar nilai drain bersih yang terjadi, semakin besar pula kebutuhan bank untuk menyediakan sumber dana tambahan guna menjaga stabilitas likuiditas operasional.
Di sini arus dana bank tidak bergerak secara acak saja, tetapi sering mengikuti pola harian dan musiman. Misalnya, ada periode tertentu ketika penarikan dana meningkat, sementara pada waktu lain dana masuk lebih besar. Bagi praktisi, pola seperti ini sangat penting karena dapat dipakai untuk menyusun proyeksi kas yang lebih realistis. Dengan memahami pola musiman, bank bisa menyiapkan likuiditas lebih awal dan tidak menunggu sampai tekanan muncul. Jadi, pengelolaan likuiditas yang baik selalu mempertimbangkan pola yang berulang dari aktivitas nasabah. Slide selanjutnya. Purchase liquidity merupakan sumber likuiditas yang diperoleh bank dari pasar eksternal untuk menutup kebutuhan kas dan menjaga kelancaran operasional. Likuiditas ini memberikan fleksibilitas bagi bank, terutama ketika harus merespon penarikan dana nasabah dalam waktu yang cepat. Purchase liquidity umumnya berasal dari instrumen pasar uang, transaksi repurchase agreement atau repo, atau pemanfaatan surat berharga, dan digunakan sebagai solusi jangka pendek untuk menutup kekurangan kas secara segera serta menjaga stabilitas likuiditas bank. Contohnya likuiditas yang diperoleh dari pasar eksternal yaitu ketika bank mengalami kekurangan kas harian. Bank meminjam dana dari bank lain di pasar antar bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran pada hari yang sama. Kemudian purchase liquidity juga dapat berasal dari dana pasar uang, repo, atau surat berharga. Misalnya, bank melakukan transaksi repo dengan menjaminkan surat berharga negara atau SBN kepada pihak lain untuk memperoleh dana tunai jangka pendek atau menerbitkan sertifikat deposito grosir kepada investor institusi. Kemudian juga purchase liquidity digunakan untuk menutup kekurangan kas secara cepat. Di sini contohnya saat terjadi penarikan dana besar oleh nasabah secara mendadak, bank segera menggunakan dana hasil repo atau pinjaman pasar uang agar operasional dan kewajiban pembayaran tetap berjalan lancar. Slide selanjutnya. Sumber purchase liquidity berasal dari berbagai instrumen pasar keuangan yang dapat dimanfaatkan bank untuk memperoleh dana secara cepat. Bank dapat mengakses likuiditas ini melalui pasar dana federal, transaksi repurchase agreement, penerbitan sertifikat deposito grosir maupun penerbitan surat utang dan obligasi tertentu. Pemanfaatan berbagai sumber tersebut memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun jangka menengah, terutama untuk memastikan ketersediaan dana ketika terjadi tekanan likuiditas atau peningkatan kebutuhan kas secara mendadak. Selanjutnya, biaya purchase liquidity pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendanaan berbasis deposito karena dana diperoleh dari pasar eksternal. Meskipun memberikan akses likuiditas yang cepat, penggunaan purchase liquidity menuntut bank untuk membayar biaya dana yang lebih mahal dan meningkatkan ketergantungan pada kondisi pasar. Selain itu, pada saat terjadi tekanan atau krisis pasar, ketersediaan sumber likuiditas ini dapat menjadi terbatas, sehingga berpotensi meningkatkan risiko likuiditas dan biaya pendanaan bagi bank. Contohnya untuk biaya dana biasanya lebih tinggi itu maksudnya contohnya saat bank memperoleh dana melalui transaksi repo atau pinjaman antar bank, bank harus membayar bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga tabungan atau giro nasabah sehingga biaya pendanaan meningkat. Kemudian yang dimaksud dengan ketergantungan pada pasar eksternal meningkatkan risiko itu adalah misalnya jika bank terlalu sering mengandalkan pasar uang antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, maka ketika pasar tersebut mengalami pengetatan, bank akan lebih rentan terhadap gangguan likuiditas. Untuk poin ketersediaan purchase liquidity dapat menurun saat kondisi pasar memburuk. Di sini contohnya adalah pada saat terjadi ketidakstabilan pasar keuangan atau krisis ekonomi, investor dan pelaku pasar menjadi lebih berhati-hati sehingga transaksi repo atau pinjaman antar bank berkurang yang menyebabkan bank kesulitan memperoleh dana secara cepat. Untuk slide selanjutnya bisa diteruskan oleh Ibu Marsudah, silakan. Ya, terima kasih Bu Meli.
Baik, saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya. Setelah memahami sumber dan biaya dari purchase liquidity, kita melihat bahwa strategi purchase liquidity memang cepat, tapi tidak selalu murah, serta sangat bergantung pada kondisi pasar eksternal. Untuk memberikan gambar yang lebih seimbang, mari kita melihat alternatif lainnya, yaitu stored liquidity. Store liquidity adalah likuiditas yang disimpan dalam bentuk kas atau aset liquid yang berasal dari aset internal bank, bukan dari pinjaman atau sumber eksternal. Bentuk store liquidity umumnya berupa kas, cadangan giro di bank sentral atau Bank Indonesia, atau investasi jangka pendek yang mudah dicairkan. Karakteristik lainnya, store liquidity digunakan untuk memenuhi kewajiban tanpa menambah liabilitas eksternal. Berbeda dengan purchase liquidity yang berasal dari pasar eksternal, store liquidity tidak menambah kewajiban baru karena menggunakan dana yang sudah dimiliki bank. Konsep ini mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban secara mandiri, menjaga stabilitas likuiditas tanpa bergantung pada sumber eksternal. Menyimpan kas dalam jumlah besar memang sangat memperkuat kesiapan likuiditas, tetapi terdapat konsekuensi karena kas dan aset yang liquid biasanya menghasilkan imbal hasil lebih rendah, sehingga bank menghadapi biaya peluang atau opportunity cost dalam bentuk pendapatannya hilang. Dengan demikian, biaya atau konsekuensi dari store liquidity antara lain menimbulkan biaya peluang atau opportunity cost karena aset ditempatkan dalam bentuk kas dalam rangka simpanan likuiditas dibandingkan jika aset ditempatkan dalam bentuk investasi yang dapat memberikan imbal hasil. Konsekuensi lainnya dari store liquidity adalah aset berbunga rendah mengurangi pendapatan. Hal ini dikarenakan dalam rangka simpanan likuiditas, maka aset ditempatkan pada investasi jangka pendek yang memberikan bunga yang relatif lebih rendah atau lebih kecil jika dibandingkan aset ditempatkan pada instrumen investasi jangka panjang yang memberikan bunga yang lebih tinggi atau lebih besar. Dengan demikian, dalam menerapkan store liquidity, manajemen harus menyeimbangkan keamanan likuiditas dan profitabilitas atau tujuan keuntungan jangka panjang. Hal ini dikarenakan setiap putusan likuiditas memiliki konsekuensi, yaitu dengan menerapkan store liquidity ini, maka likuiditas terjaga, namun profitabilitas bisa menurun atau mengurangi potensi keuntungan. Jadi lembaga keuangan dalam hal ini, misalkan bank harus menetapkan jumlah cadangan yang cukup, tetapi tetap efisien. Inilah trade-off yang selalu harus dijaga dalam pengelolaan likuiditas. Slide selanjutnya. Setelah kita memahami konsep store liquidity dan biaya peluang yang melekat padanya, penting untuk melihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam praktik nyata. Ketika deposan menarik simpanan, bank harus segera menyesuaikan neraca agar kewajiban tetap terpenuhi. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan menggunakan kas yang telah tersedia sebagai store liquidity atau dengan mencari pendanaan baru melalui purchase liquidity. Mari kita lihat contoh neraca untuk masing-masing strategi agar lebih jelas bagaimana perbedaan dampaknya terhadap aset dan kewajiban bank. Saat deposan menarik dananya, bank harus menyesuaikan neraca agar kewajiban tetap terpenuhi. Penyesuaian dapat dilakukan melalui kas yang telah disimpan atau melalui pendanaan baru dari pasar. Dalam praktek, pilihan ini akan memengaruhi struktur neraca secara langsung. Jadi, saat terjadi penarikan dana, bank sebenarnya sedang melakukan manajemen likuiditas secara aktif, baik di sisi aset maupun di sisi kewajiban. Penarikan simpanan akan mengurangi sisi kewajiban, sehingga bank perlu menutup gap tersebut dengan dua pilihan utama, menggunakan kas yang telah disimpan atau mencari pendanaan baru dari pasar. Setiap strategi yang dipilih akan mengubah struktur neraca, dan keputusan ini mencerminkan bagaimana manajemen likuiditas dijalankan. Dengan kata lain, penarikan simpanan bukan hanya soal arus kas keluar dana, tapi juga ujian bagi bank dalam menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban. Berikut adalah contoh neraca purchase liquidity dan store liquidity. Yang sebelah kiri, pada neraca purchase liquidity menunjukkan bagaimana purchase liquidity tercermin dalam posisi keuangan bank. Di sisi aset terdapat kas dan HQLA atau High Quality Liquid Asset, yaitu aset yang diakui memiliki tingkat likuiditas tinggi dan kualitas yang sangat baik. Lalu ada kredit dan investasi yang menjadi sumber pendapatan sekaligus cadangan likuiditas. Sementara di sisi liabilitas, selain deposito nasabah, muncul pinjaman antar bank dan surat berharga yang diterbitkan sebagai bentuk purchase liquidity.
Dengan menambahkan kewajiban eksternal ini, bank dapat segera meningkatkan kas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Namun kita juga melihat bahwa struktur neraca menjadi lebih kompleks karena adanya tambahan utang yang harus dikelola. Selanjutnya, purchase liquidity memberikan dampak langsung terhadap neraca bank. Sebelum digunakan, neraca menunjukkan kas yang terbatas sehingga kewajiban jangka pendek sulit dipenuhi. Setelah bank memperoleh purchase liquidity, posisi kas meningkat dan kewajiban dapat ditutupi tepat waktu. Namun di sisi lain, liabilitas juga bertambah karena adanya pinjaman antar bank atau surat berharga yang diterbitkan. Artinya, purchase liquidity memang menyeimbangkan neraca dalam jangka pendek, tetapi menambah beban kewajiban yang harus dikelola dengan hati-hati. Lalu yang sebelah kanan, contoh neraca store liquidity, memperlihatkan bagaimana store liquidity tercermin dalam posisi keuangan bank. Di sisi aset, terdapat kas dan giro Bank Indonesia, investasi liquid yang dapat segera dicairkan, serta kredit. Sementara di sisi liabilitas, kita melihat deposito nasabah, pinjaman jangka pendek, dan ekuitas. Dengan memanfaatkan store liquidity, bank dapat memenuhi kewajiban tanpa menambah utang baru. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan internal berperan penting sebagai bantalan likuiditas untuk menjaga stabilitas neraca. Store liquidity memberikan dampak langsung terhadap neraca bank. Sebelum digunakan, kas terbatas sehingga kewajiban jangka pendek berisiko tidak terpenuhi. Setelah store liquidity dimanfaatkan, kas meningkat dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu. Perbedaannya dengan purchase liquidity adalah bank tidak menambah liabilitas eksternal sehingga neraca tetap lebih sehat. Dengan kata lain, store liquidity menjaga keseimbangan neraca sekaligus memperkuat kemandirian likuiditas bank. Slide selanjutnya. Seperti yang telah kita bahas, store liquidity memberikan stabilitas karena berasal dari aset internal namun menimbulkan biaya peluang. Salah satu bentuk store liquidity yang paling mendasar adalah kas. Kas tidak hanya berfungsi sebagai sumber likuiditas, tapi juga wajib dipertahankan untuk kebutuhan operasional dan memenuhi persyaratan cadangan minimum yang ditetapkan regulator. Nah, di sini kas merupakan salah satu bentuk store liquidity yang paling mendasar. Sebagian kas harus dipertahankan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembayaran transaksi rutin, sekaligus memenuhi persyaratan cadangan minimum yang ditetapkan oleh regulator. Di luar kewajiban tersebut, bank juga dapat menyimpan cadangan berlebih sebagai buffer. Cadangan berlebih ini berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi penarikan dana mendadak atau tekanan likuiditas sehingga bank tetap mampu menjaga stabilitas dan kepercayaan deposan. Cadangan seperti ini sangat penting karena berfungsi sebagai bantalan pertama ketika tekanan likuiditas datang. Dalam prakteknya, semakin disiplin bank menjaga cadangan kas, semakin kuat daya tahannya saat menghadapi ketidakpastian. Dengan demikian, pengelolaan kas tidak hanya sekedar memenuhi aturan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam manajemen risiko likuiditas. Slide selanjutnya, penyesuaian terhadap penarikan dana. Setelah memahami peran cadangan kas sebagai penyangga likuiditas, penting untuk melihat bagaimana cadangan tersebut digunakan dalam praktiknya. Ketika terjadi penarikan dana oleh deposan, bank harus segera menyesuaikan neraca agar kewajiban tetap terpenuhi. Penyesuaian ini baru dilakukan dengan menggunakan kas yang tersedia atau dengan mencari pendanaan baru dari pasar. Ketika terjadi penarikan dana oleh deposan, bank harus segera menutup gap likuiditas agar kewajiban tetap terpenuhi. Jika penarikan ditutup dengan kas yang dimiliki, maka sisi aset akan menyusut karena cadangan kas digunakan untuk membayar deposan. Sebaliknya, jika penarikan ditutup dengan pendanaan baru dari pasar, maka sisi kewajiban bank bertambah karena muncul utang baru. Kedua cara ini sama-sama sah, namun mencerminkan pilihan strategi likuiditas yang berbeda. Menggunakan store liquidity atau purchase liquidity. Setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap struktur neraca, biaya, dan risiko yang harus dikelola oleh manajemen bank. Dua pendekatan ini sama-sama sah, tapi punya karena itu manajemen harus memahami kapan harus memakai kas yang tersimpan dan kapan harus mencari dana baru dari pasar. Pilihan yang tepat akan sangat menentukan ketahanan likuiditas bank. Selanjutnya, dari penyelesaian neraca saat penarikan dana,
kita melihat bahwa bank memiliki dua pilihan utama, menggunakan kas yang dimiliki atau mencari pendanaan baru dari pasar. Kedua strategi ini yaitu store liquidity dan purchase liquidity memiliki konsekuensi masing-masing terhadap aset, kewajiban, biaya, dan risiko. Namun dalam praktiknya, bank tidak harus memilih salah satu secara mutlak. Justru kombinasi keduanya sering menjadi solusi yang lebih fleksibel untuk menghadapi tekanan likuiditas. Dalam praktik manajemen likuiditas, bank tidak harus memilih antara store liquidity atau purchase liquidity secara mutlak. Kedua strategi ini justru dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar menghadapi tekanan likuiditas. Ini penting karena kondisi pasar tidak selalu stabil dan bank harus siap menyesuaikan diri dengan cepat. Store liquidity memastikan adanya cadangan internal yang stabil, sementara purchase liquidity memungkinkan bank merespon kebutuhan dana mendadak dengan cepat melalui pasar eksternal. Dengan menggabungkan keduanya, bank dapat menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar dan kebutuhan likuiditas, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara keamanan, biaya, dan profitabilitas. Kombinasi ini menjadi pendekatan yang lebih realistis dalam menghadapi tekanan likuiditas yang dinamis. Jadi kombinasi keduanya memberi ruang yang lebih luas bagi bank untuk mengelola kebutuhan dana secara aman dan efisien. Untuk pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Rahma. Silakan. Baik, terima kasih Bu Marsuda. Untuk slide selanjutnya itu pada dengan resiko dari sisi aset, di mana resiko dari sisi aset itu merupakan resiko likuiditas juga bisa muncul yang terjadi masalah-masalah yang tidak dapat dicairkan dengan cepat. Adapun masalah itu adalah ketika aset tidak dapat dicairkan dengan cepat, berarti bank tidak dapat mendukung kebutuhan kas, di mana portfolio investasi dan pinjaman dari aset lain yang mengurangi likuiditas menjadi sumber tekanan. Ketika bank membutuhkan dana segera, maka diperlukan sumber-sumber yang likuiditasnya yang dimudahkan untuk mempercepat dalam pencairannya. Dari sisi praktis, ini berarti kualitas aset harus dilihat bukan hanya dari sisi nilai, tetapi juga dari segi beberapa aset, yaitu dan seberapa cepat aset tersebut dapat diubah menjadi kas, di mana aset sulit dicairkan dengan cepat. Kedua, berkaitan dengan portfolio investasi dan pinjaman. Tiga, menimbulkan tekanan likuiditas bila harus segera dikonversi menjadi kas. Slide selanjutnya. Untuk komitmen pinjaman, ini kita dapat lihat menjadi tiga, yaitu komitmen pinjaman merupakan sumber resiko karena bank wajib menyediakan dana ketika fasilitas ditarik, di mana salah satu sumber tekanan itu apabila bank wajib menyiapkan dana sesuai janji yang telah diberikan. Artinya, komitmen yang sebelumnya menjadi arus kas keluar bisa langsung berubah menjadi kebutuhan pendanaan nyata. Dan bank harus juga menjadikan sumber kebutuhan likuiditas serta menambah tekanan pada sisi aset neraca. Ini sebabnya bank harus memasukkan komitmen pinjaman ke dalam likuiditas sejak awal, bukan menunggu sampai fasilitas benar-benar dipakai. Untuk slide selanjutnya, dampak pelaksanaan komitmen. Dalam kegiatan ketika komitmen pinjaman digunakan, bank harus segera menyalurkan dana kepada peminjam. Bank kemudian perlu menutup kebutuhan tersebut melalui kas atau dengan dana yang diberikan dari pasar. Komitmen pinjaman merupakan salah satu tekanan likuiditas yang sangat penting, di mana dampak dari komitmen pelaksanaan komitmen, bank harus segera menyalurkan kepada peminjam. Kalau kas internal tidak mencukupi, berarti bank harus mencari sumber-sumber pendanaan tambahan, baik dalam sumber-sumber aset maupun dari pasar. Dalam praktik, kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak hanya dipengaruhi oleh simpanan, tapi oleh kewajiban pendanaan yang muncul dari aset. Jadi, resiko likuiditas dapat meningkatkan secara tiba-tiba jika bank tidak menyiapkan sumber dana cadangan. Untuk slide selanjutnya, portfolio investasi, di mana nilai portfolio investasi dapat mengubah mengikuti bentuk kondisi pasar, terutama pada suku bunga. Apabila nilai investasi turun, bank juga dapat menyesuaikan pendanaan agar tetap memenuhi kewajiban kasnya, di mana nilai portfolio tersebut
dapat merubah menjadi pergerakan suku bunga. Penurunan nilai tersebut menciptakan kebutuhan pendanaan tambahan. Selain itu, bank juga harus siap menutup potensi kerugian. Kerugian-kerugian tersebut harus membutuhkan salah satu sistem yang dapat mengatur di mana investasi-investasi lainnya itu dapat menjadikan cadangan dan memudahkan dalam pencairan kebutuhan dari para nasabah. Untuk slide selanjutnya, likuiditas pasar dan risiko aset. Ketika banyak pelaku pasar ingin menjual aset pada saat yang sama, dibutuhkan likuiditas pasar bisa menjadi memburuk. Dalam kondisi hal ini, aset lebih sulit dijual tanpa menimbulkan kerugian yang besar bagi bank. Likuiditas aset tersebut merupakan salah satu sumber kepercayaan, di mana apabila tidak bisa dilakukan oleh bank, maka kebutuhan dari likuiditas pasar tersebut akan membuat keterpurukan bagi penjualan aset juga dan pada saat kebutuhan yang dibutuhkan oleh para nasabah. Likuiditas itu menentukan juga nilai-nilai yang akan dijual ya. Salah satunya itu kondisi dalam aset-asetnya, seperti aset yang sudah dijual tanpa ada kerugian. Kondisi tersebut juga akan memperbesar risiko likuiditas dari sisi aset dan mengurangi kepercayaan para nasabah. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Zaki. Pada Bapak Zaki, silakan. Baik, kami akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu fire sale price. Di sini kalau bank terpaksa menjual aset dengan cepat, harga yang diterima seringkali jauh di bawah nilai wajarnya. Kondisi ini disebut fire sale price. Dalam praktek, ini sangat merugikan karena tidak hanya menimbulkan kerugian langsung, tetapi juga dapat melemahkan neraca bank secara keseluruhan. Jadi penjualan aset secara paksa sebaiknya hanya menjadi pilihan terakhir, bukan strategi utama. Slide selanjutnya. Bank run. Bank run terjadi ketika penarikan simpanan berlangsung secara massal. Dalam kondisi seperti ini, kas bank bisa terkuras dengan sangat cepat dan kemampuan memenuhi kewajiban menjadi terganggu. Dari sudut pandang praktisi, ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan deposan. Begitu kepercayaannya goyah, tekanan likuiditas bisa meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, risiko sistemik. Kalau bank run atau penarikan besar terjadi pada banyak lembaga keuangan sekaligus, maka dampaknya bisa berubah menjadi risiko sistemik. Krisis kepercayaan akan menyebar dan mengganggu stabilitas sistem keuangan secara lebih luas. Artinya, masalah likuiditas tidak bisa dianggap sebagai persoalan internal satu bank saja. Karena itu, pengawasan dan kesiapan menghadapi penarikan besar menjadi sangat penting bagi seluruh industri keuangan. Selanjutnya, mengukur exposure resiko likuiditas. Salah satu cara mengukur resiko likuiditas adalah melalui funding gap. Ukuran ini untuk membandingkan pinjaman rata-rata dengan simpanan rata-rata sehingga bank bisa melihat seberapa besar kebutuhan pendanaan tambahan. Dalam praktek ini, indikator ini sangat berguna untuk membantu manajemen menentukan apakah struktur pendanaan bank masih sehat atau mulai terlalu bergantung pada sumber luar. Slide selanjutnya. Kebutuhan pembiayaan. Funding gap yang ditambah aset liquid akan menghasilkan kebutuhan pembiayaan. Semakin besar gap, semakin besar pula dana yang harus disiapkan agar bank tetap liquid. Jadi, bank tidak cukup hanya melihat berapa banyak aset yang dimiliki, tetapi juga harus melihat seberapa besar dana tambahan yang masih perlu ditutup. Ini membuat pengukuran likuiditas menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Zaki. Izin melanjutkan Bapak Ibu.
slide selanjutnya itu adalah pinjaman dan simpanan rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pinjaman dan simpanan rata-rata. Dalam praktik perbankan, simpanan inti biasanya dipandang sebagai sumber dana yang paling stabil. Jadi seperti tabungan dan giro milik nasabah retail yang cenderung itu tidak akan mudah ditarik secara sekaligus karena perbandingan antara pinjaman rata-rata dan simpanan rata-rata sangat penting untuk mengukur atau menilai kebutuhan pendanaan pada bank. Jadi jika pinjaman rata-rata lebih besar daripada simpanan rata-rata, berarti bank mengalami funding gap. Sehingga perlu mencari tambahan dana dari sumber lain. Seperti apa? Tambahannya seperti di pasar uang atau pinjaman antar bank. Sebaliknya, jika simpanan lebih besar, bank memiliki likuiditas yang lebih longgar. Gitu. Jadi, selisih antara pinjaman rata-rata dan simpanan rata-rata menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh bank untuk melihat keseimbangan pendanaan yang ada di bank. Contohnya, misal rata-rata kredit yang disalurkan pada suatu bank itu senilai 120 miliar, sedangkan rata-rata simpanan hanya 100 miliar. Artinya di sini bank ada gap, gapnya sebesar 20 miliar yang harus dibiayai dari sumber dana lain. Nah, ini menjadi sinyal bahwa bank tersebut perlu menjaga strategi pendanaannya. Agar kenapa? Agar tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan jangka pendek. Seperti itu. Mungkin next slide selanjutnya. Ya. Distribusi net deposit drain. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, penarikan simpanan harian itu tidak selalu sama, kadang kecil, kadang besar, tergantung perilaku nasabah. Nah, oleh karena itu, bank tidak cukup hanya melihat angka rata-rata, tetapi perlu juga memahami pola distribusinya dengan menggunakan beberapa pendekatan probabilitas. Nah, dengan distribusi ini, bank bisa mengetahui kemungkinan terjadinya penarikan dana dalam berbagai skenario atau kemungkinan drain yang akan terjadi pada beberapa periode tertentu. Misalnya, skenario normal, moderat, hingga ekstrim. Ini dapat membantu bank dalam menyiapkan kas secara lebih realistis dan lebih antisipatif. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini membuat proyeksi likuiditas menjadi lebih akurat dan tidak hanya bergantung pada asumsi rata-rata. Biasanya banyak bank-bank menyediakan kas itu lebih besar pada saat menjelang hari-hari raya besar seperti hari raya Idul Fitri seperti itu. Nah, contohnya di sini dapat saya contohkan adalah misalnya data historis suatu bank itu dilihat bahwa 70% penarikan dana di bawah 5 miliar. Kemudian 25% penarikan dananya di rentan 5 sampai 10 miliar. Terus di 5% penarikan dana di atas 10 miliar. Nah, dengan informasi ini bahwa bank tidak hanya menyiapkan kas 5 miliar, tetapi juga mempertimbangkan skenario yang lebih besar untuk berjaga-jaga. Karena apa? Karena ada potensi yang 5% tadi. 5% itu adanya penarikan di atas 10 miliar. Seperti itu. Mungkin boleh next. Oke. Perkiraan penarikan dana. Nah, di sini Bapak Ibu, distribusi probabilitas dapat memberikan gambaran atau mampu memperkirakan berapa besar dana yang mungkin keluar pada periode tertentu. Dengan informasi ini bank dapat menentukan buffer likuiditasnya atau yang kita kenal cadangan likuiditas yang optimal secara lebih tepat dan antisipatif. Jadi pendekatan ini juga dapat membuat bank itu tidak sekedar bereaksi setelah terjadi penarikan dana, tapi bank juga lebih antisipatif. Kalau kita lihat itu bisa lebih forward looking gitu terhadap berbagai kemungkinan seperti itu. Jadi pengelolaan likuiditas yang baik bukan hanya bereaksi setelah dana keluar, tetapi juga mampu memprediksi atau memproyeksikan kebutuhan likuiditas atau memperkirakan skenario apa yang mungkin akan muncul ini untuk dilakukan dalam melakukan pengelolaan likuiditas. Nah, inilah yang membuat perencanaan kas menjadi lebih profesional dan lebih tahan terhadap ketidakpastian. Contohnya, jika berdasarkan analisis probabilitas, terdapat kemungkinan 95% bahwa penarikan tidak akan melebihi 12 miliar. Maka, bank dapat menetapkan cadangan likuiditasnya minimal sebesar 12 miliar. Dengan begitu, bank tetap aman dalam hampir semua kondisi normal. Seperti itu. Boleh? Next. Selanjutnya. Baik. Pola harian dan musiman.
Likuiditas bank juga dipengaruhi oleh pola yang berulang, pola yang baik harian maupun musiman yang relatif dapat diprediksi. Misalnya, ada pola-pola tertentu saat akhir bulan, hari libur, atau periode tertentu dalam satu tahun. Nah, karena itu, strategi likuiditas tidak boleh statis. Bank harus menyesuaikan pengelolaan kasnya berdasarkan pola-pola tersebut agar pengelolaan kas itu tetap optimal. Pertama, dari sisi pola harian. Pola harian ada kebiasaan transaksi nasabah yang berulang. Misalnya pada pagi hari biasanya terjadi peningkatan transaksi pembayaran. Sementara di sore hari terjadi penarikan dana untuk kebutuhan operasional. Nah, hal-hal seperti ini membuat kebutuhan likuiditas berubah dalam hitungan jam. Nah, ini yang harus sudah diproyeksi dan sudah diketahui pola-pola oleh bank seperti itu. Yang kedua, likuiditas juga tidak hanya dipengaruhi oleh pola harian, tetapi dipengaruhi juga oleh variasi musiman. Ada periode-periode tertentu di mana arus kas berubah cukup signifikan, seperti akhir bulan saat banyak pembayaran gaji ataupun menjelang hari besar seperti Idul Fitri, di mana penarikan tunai memang meningkat tajam, kebutuhan masyarakat melonjak, akhirnya penarikan tunai itu memang sangat meningkat dari hari-hari biasanya. Itu. Nah, karena adanya pola-pola ini, bank tidak bisa menggunakan satu strategi saja. Satu strategi likuiditas yang sama sepanjang waktu itu tidak bisa. Artinya, strategi likuiditas harus adaptif, jadi harus mampu menyesuaikan dengan beberapa kondisi. Nah, bank perlu menyesuaikan jumlah kasnya, penempatan dana, dan sumber pendanaan sesuai dengan pola arus dana yang sudah dapat diprediksikan sesuai dengan proyeksi ataupun stres test yang sudah dibuat oleh bank, seperti itu. Nah, contohnya, tadi sudah saya jelaskan bahwa akhir bulan banyak nasabah menarik dana untuk kebutuhan operasional sehingga likuiditas cenderung menurun. Pada hari raya, itu penarikan tunai meningkat signifikan. Awal bulan, gaji masuk sehingga simpanan meningkat. Likuiditas bank cenderung aman atau kita kata dengan longgar seperti itu. Nah, dengan memahami pola ini, bank bisa menambah cadangan kas atau likuiditas sebelum periode-periode penarikan tinggi, sehingga bank dapat lebih siap atau mengantisipasi menghadapi fluktuasi normal maupun tekanan yang datang secara berkala. Gitu. Oke, boleh lanjut? Baik, strategi menghadapi tekanan likuiditas. Untuk menghadapi tekanan likuiditas, bank tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber, harus ada kombinasi strategi agar lebih fleksibel dan aman. Beberapa pendekatan antara lain itu ada strategi pertama adalah menggunakan kas dan aset likuid. Nah, bank biasanya sudah menyiapkan cadangan kas serta aset likuid yang mudah dicairkan, seperti surat berharga. Nah, yang surat berharga ini itu merupakan lini pertahanan pertama, kas dan surat berharga ini merupakan lini pertahanan pertama, karena apa? Karena bisa digunakan secara tepat atau kita kenal dengan liquid gitu ya, tanpa harus mencari sumber dana dari eksternal dulu. Nah, yang kedua, strategi kedua adalah meminjam dana di pasar uang, misalnya melalui pinjaman antar bank atau PUAP yang disebut sebagai purchase liquidity tadi, yaitu likuiditas yang diperoleh dari luar ketika cadangan internal bank sudah tidak cukup gitu. Terus selanjutnya, bank tidak hanya mengandalkan satu sumber, tetapi menggabungkan store liquidity dan purchase liquidity. Store liquidity berasal dari kas dan aset liquid yang sudah dimiliki, sedangkan purchase liquidity berasal dari pinjaman atau pendanaan dari eksternal. Nah, semakin banyak opsi yang dimiliki, semakin kuat ketahanan bank terhadap tekanan pasar. Contoh, jika terjadi penarikan dana dalam dana besar secara tiba-tiba, mungkin sekitar 15 miliar, bank menggunakan kas yang tersedia sekitar 5 miliar. Menjual surat berharga itu 5 miliar, kemudian meminjam di pasar uang antar bank itu 5 miliar. Sehingga terpenuhilah kebutuhan penarikan dana besar tadi. Kesimpulannya adalah bank perlu memiliki lebih dari satu sumber penyangga agar bisa tetap stabil saat tekanan muncul. Atau trigger ya, alternatif trigger gitu. Semakin siap bank dengan berbagai alternatif, semakin kecil kemungkinan bank mengalami guncangan besar saat pasar berubah-ubah gitu. Baik, demikian. Boleh dilanjutkan dengan Pak Fanur. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Helmiani. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan presentasi. Di slide berikutnya adalah berkaitan dengan peran regulasi dalam likuiditas. Ada dua peran penting regulasi dalam menjaga likuiditas pada sistem keuangan. Yang pertama tentunya adalah mengurangi resiko likuiditas itu sendiri, dan yang kedua adalah menjaga stabilitas. Resiko likuiditas merupakan salah satu sumber kerentanan utama dalam sistem keuangan modern.
ketidakmampuan lembaga jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dapat memicu krisis kepercayaan dan berdampak sistemik. Regulasi memainkan peran penting dalam memitigasi resiko tersebut melalui penetapan standar prudensial, penguatan pengawasan, serta penyediaan kerangka intervensi saat terjadinya krisis. Melalui regulasi yang tepat, lembaga jasa keuangan seperti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya dapat mengurangi atau memitigasi dampak risiko likuiditas yang dengan cara memiliki cadangan yang cukup memadai untuk menghadapi tekanan keuangan, mencegah efek domino krisis antar bank. Selain itu, kerangka regulasi yang kuat seperti LCR, NSPR seperti yang tadi telah disampaikan, dapat menjaga kepercayaan pasar dan nasabah tentunya. Pengalaman pada tahun 2028 lalu menggambarkan bahwa sebesar apapun banknya tidak akan mampu menahan penarikan dana nasabah yang dilakukan secara besar-besaran. Oleh karena itu, kepatuhan bank terhadap standar likuiditas yang diterapkan atau ditetapkan oleh regulator dapat menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Berikutnya, manajemen likuiditas dalam lembaga keuangan. Manajemen likuiditas merupakan aktivitas yang berlangsung secara harian dan berkelanjutan, jadi bukan sekedar tindakan darurat yang dilakukan saat terjadinya krisis. Bank perlu secara konsisten memantau posisi kewajiban dan asetnya, termasuk profil jatuh tempo, arus kas masuk dan arus kas keluar, serta ketersediaan alat likuid untuk memastikan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan kas setiap saat. Pemantauan ini mencakup identifikasi potensi mismatch antara dana yang akan keluar dengan dana yang masuk seperti angsuran kredit atau pendanaan baru. Sebagai contoh, bank dapat menghadapi lonjakan penarikan dana nasabah menjelang periode tertentu, seperti ada hari raya atau adanya ketidakpastian pasar seperti yang kita alami saat ini akibat perang atau ketegangan geopolitik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank perlu menyiapkan buffer likuiditas dalam bentuk kas atau surat berharga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Helmiani, serta mengatur strategi pendanaan melalui pasar uang antar bank. Dengan strategi ini, bank tidak hanya mampu menjaga kelancaran operasional sehari-hari, tetapi juga memperkuat ketahanannya terhadap tekanan likuiditas yang tidak terduga. Berikutnya, masih dalam kerangka manajemen likuiditas dalam lembaga keuangan, inti manajemen likuiditas terletak pada kemampuan bank menjaga keselarasan antara jumlah komposisi dan jatuh tempo pendanaan sesuai karakteristik bank yang dimiliki. Antara lain, bank harus memastikan bahwa sumber dananya, baik dari dana pihak ketiga, pinjaman antar bank maupun instrumen pasar keuangan lainnya, memiliki struktur yang memadai untuk membiayai aset seperti kredit atau investasi yang seringkali berjangka lebih panjang. Semakin besar porsi aset liquid seperti kas atau surat berharga yang bertenor jangka pendek, maka semakin aman posisi likuiditas bank. Tetapi imbal hasilnya cenderung lebih rendah dibandingkan kredit. Sebaliknya, penyaluran dana ke kredit jangka panjang dapat meningkatkan profitabilitas, namun berpotensi menimbulkan risiko likuiditas jika tidak diimbangi dengan pendanaan yang stabil. Berikutnya, kesimpulan utama. Risiko dari dua sisi. Secara keseluruhan, risiko likuiditas dapat bersumber baik dari sisi kewajiban maupun sisi aset, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dari paparan yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama adalah risiko likuiditas merupakan salah satu risiko krusial dalam lembaga keuangan yang berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Yang kedua, risiko ini dapat berasal dari dua sisi, yaitu sisi kewajiban seperti penarikan dana oleh deposan, maupun dari sisi aset ketika aset tidak dapat segera dicairkan tanpa menimbulkan kerugian. Yang ketiga, pengalaman krisis global di tahun 2028 lalu menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola likuiditas tidak hanya berdampak pada satu sisi, tapi juga dapat berkembang menjadi resiko sistemik yang mengancam stabilitas seluruh sektor jasa keuangan. Yang keempat, manajemen likuiditas harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengelolaan aset dan kewajiban, pemanfaatan instrumen seperti LCR dan NSPR, serta penyediaan cadangan likuiditas yang memadai. Dan terakhir, pada akhirnya, kunci dari keseimbangan adalah likuiditas dan profitabilitas agar lembaga keuangan tetap stabil, terpercaya, dan mampu bertahan dalam
berbagai kondisi ekonomi. Berikutnya, dengan kombinasi hal-hal tersebut, maka pengelolaan likuiditas yang efektif adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan nasabah, stabilitas sistem keuangan, dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan, dengan memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban setiap saat. Lembaga keuangan mampu menjaga keyakinan nasabah bahwa dana mereka aman dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Kepercayaan ini menjadi krusial ya, karena gangguan likuiditas sekecil apapun dapat memicu kepanikan dan penarikan dana secara besar-besaran yang berpotensi menular ke lembaga lainnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah presentasi kami dari kelompok 3 terkait risiko likuiditas dalam manajemen lembaga keuangan. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika terjadi kekurangan. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu sekalian. Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. singgah sejenak membeli roti. Cakep. Likuiditas perlu dijaga agar kepercayaan tetap tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Pak Ibu.